Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim musalla Al-Hidayah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan besar. Allah Subhanahu wa taala masih melanggengkan untuk kita nikmat hidayah di atas Islam dan nikmat kemudahan untuk tunduk dan patuh dalam menjalani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan nikmat untuk bisa mengerjakan atau kesempatan untuk bisa mengerjakan berbagai macam ketaatan, yang mana alhamdulillah Allah pertemukan kita di malam hari ini di musalla yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka tanasuh, saling memberikan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, dan kita akan terbebas dari belenggu kerugian dengan cara saling memberikan nasihat berupa perkara-perkara yang mendatangkan ketakwaan dan juga perkara-perkara yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita semua hukum asalnya lafi khusr, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw jangan ketukar ya, bisabar apa bil haq ya, wa tawasaw sabar apa bil haq nih. Baru muqaddimah udah silang pendapat nih, masyaallah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan diantara orang-orang yang tidak akan merugi selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam perkara al-haq, kebenaran, dan orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam perkara as-sabr, kesabaran. Maka kita berharap apa-apa yang kita kerjakan di malam hari ini berupa duduk-duduk sesaat di musalla yang berbarokah ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai amal soleh yang mendatangkan banyak manfaat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa-apa yang kita kerjakan termasuk diantara pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kami ingatkan bahwasanya kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang masyarakat awam menyebutnya bulan haji karena ada syariat haji di dalamnya, yang mana meskipun Idul Adha telah berlalu hampir 1 pekan, bukan berarti kemuliaan bulan ini pun ikut berlalu, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun ada berapa? 12 bulan.
Yang menentukan jumlah bulan ada 12 bukan ahli sains, melainkan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan bulan, dan Allah menciptakan waktu. Waktu yang berlalu dalam setahun ada 12 bulan. Allah lah yang menentukan pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari 12 bulan tersebut 4 bulan diantaranya disebut sebagai bulan haram. Bulan apa? Haram. Apa bulan haram? Bulan suci, bulan yang tidak halal. Maksudnya apa tidak halal? Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, yang tidak dihalalkan perbuatan kemaksiatan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, 4 bulan diantaranya disebut sebagai bulan haram. Kata Nabi SAW, 4 bulan tersebut adalah thalathun mutawaliyat, 3 bulannya datang berturut-turut. Yaitu apa? 3 bulannya datang berturut-turut. Bulan apa aja? Agustus, September. Bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram dulu ya, Muharram, kemudian apalagi yang keempat apa? Tadi ibu bilang Sya'ban. Enggak ada yang membantah bapak-bapak, berarti setuju ya? Sya'ban kata ibu-ibu. Mau bilang salah enggak enak ibu-ibu soalnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya apa? Sya'ban apa Ramadan? Sya'ban apa Ramadan? Rajab. Gimana cuma? Rajab ya, Rajab ya. Bulan haram itu Rajab. Sya'ban bukan bulan haram. Ramadan bukan bulan haram. Makanya perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menjahati diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Artinya kita dilarang untuk mengerjakan keburukan di 4 bulan ini. Kita nggak boleh mengerjakan keburukan di 4 bulan ini. Yang menunjukkan di 8 bulan yang tersisa kita boleh berbuat maksiat. Gimana pemahamannya jemaah? Gimana maksudnya? Di 4 bulan ini kita nggak boleh berbuat maksiat. Di 8 bulan yang tersisa kita nggak boleh juga. Pemahamannya adalah di 4 bulan ini ketaatan yang kita kerjakan pahalanya berlipat ganda. Dan keburukan-keburukan yang dikerjakan pun dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Nah, kita masih pada bulan mulia, jamaah sekalian, yang orang-orang kafir Quraisy terdahulu saja mereka menghormati 4 bulan ini. Mereka enggak mau berperang. Mereka enggak mau membegal. Mereka enggak mau merampok. Mereka enggak mau menumpahkan darah. Enggak ada perang suku di bulan-bulan haram. Oleh karenanya wafat Abdul Qais, utusan kabilah Abdul Qais, mereka datang ke Madinah karena jarak antara kampung mereka dengan Madinah lumayan jauh. Ditambah ujian terberatnya adalah bukan sunyinya padang pasir, tapi kekejian yang terdapat di padang pasir tersebut berupa pembegal-pembegal yang sangat jahat yang berasal dari kabilah Mudhar. Mereka datang ke Madinah menunggu bulan-bulan haram. Kaum muslimin dari wafat Abdul Qais datang ke Madinah nunggu bulan-bulan haram. Kenapa? Maunya datang di bulan-bulan haram saja agar terbebas dari apa? Pembegal-pembegal Mudhar. Mereka datang ke Rasulullah SAW menimba ilmu. Nah, mereka datang di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak akan melukai di bulan-bulan haram. Adapun di zaman sekarang, jangankan orang-orang kafirnya, kaum musliminnya saja ternyata sebagian di antara mereka nggak tahu bulan haram itu apa, bulannya apa saja. Kalau tadi ya di sini kan terjadi silang pendapat tadi kan, Sya'ban, Ramadan itu pura-pura aja sebenarnya kan. Aslinya mah tahu kan sebenarnya, cuma pura-pura aja. Kaum muslimin zaman sekarang mereka hampir tidak bisa membedakan mana bulan mulia, mana yang tidak, mana yang biasa saja. Oleh karenanya kami ingatkan jemaah, kita masih di bulan haram, tetap semangat dalam mengerjakan ketaatan.
tetap semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk ketaatan yang paling utama setelah yang wajib-wajib adalah apa-apa yang sedang kita kerjakan di malam hari ini, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Yang ini merupakan afdalul qurbat, bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Yang dengan thalabul ilm, dengan belajar agama, kita dapat mengenal Allah Azza wa Jalla, kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengenal perincian ibadah sehari-hari. Dan dengan belajar atau thalabul ilm, kita dapat mengenal jalan-jalan ke surga dan dapat membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim. Wallahi demi Allah jemaah sekalian, ketika kita sudah mempelajari banyak pembahasan, banyak ilmu, maka semakin terbuka pada diri kita bahwa ternyata kita itu adalah insan atau manusia yang sangat-sangat bodoh dan penuh dengan ketidaktahuan. Semakin kita menggali ilmu, ternyata semakin terbuka wawasan dan semakin sadar ternyata kita itu tidak tahu apa-apa. Maka semenjak kita tahu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa, sudah selayaknya kita semangat untuk belajar. Sudah selayaknya kita semangat untuk thalabul ilm. Yang baru dibahas mungkin di musola ini 2 kitab oleh 2 pengajar. Kitab-kitab para ulama di perpustakaan yang belum kita sentuh masih berapa lagi jemaah? Ratusan ribu mungkin, atau mungkin jutaan kitab belum kita sentuh. Ya, kalimat-kalimatnya belum kita bacakan. Maka jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Ya, jangan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Nabi SAW mengabarkan ada 2 golongan yang tidak pernah kenyang. Golongan pertama, talibud dunya, orang yang mencari kenikmatan dunia. Wallahi demi Allah, tidak akan pernah kenyang. Orang yang orientasinya dunia, orang yang tujuannya dunia, ingin mengejar harta, tidak akan pernah kenyang. Nabi sendiri yang mengatakan, ketika manusia memiliki 2 lembah emas, bukan 2 kilogram, tapi 2 lembah emas, maka pasti dia akan berangan-angan, berkhayal, ingin punya lembah yang keberapa? Yang ketiga. Sudah punya 3, apakah sudah puas? Tidak. Dia akan berangan-angan ingin punya yang keempat, dan seterusnya. Dan tidak ada yang dapat memenuhi, atau tidak ada yang dapat memuaskan anak Adam melainkan tanah yang masuk ke dalam perutnya, artinya kematian. Tidak ada yang bisa membuat manusia puas dari dunia, dari harta, melainkan ketika tiba ajalnya. Selama hayat masih di kandung badan, selama jatah hidupnya masih ada, manusia yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia akan terus-menerus menuntut dunia, sampai dia mati barulah dia berhenti. Dan golongan yang kedua yang tidak pernah kenyang, dan kita berharap kitalah termasuk golongan itu, talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, yang mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari kitab-kitab para ulama, pembahasan demi pembahasan. Semakin kita kaji, semakin kita berambisi untuk bisa terus menambah ilmu. Dan jangan pernah kenyang dengan ilmu ini jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah di malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kitab adab atau ensiklopedia adab, Mausu'atu al-Adab al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada hafizahullah, yang mana kitab ini memiliki unsur-unsur yang sangat-sangat bermanfaat, mengkaji pembahasan seputar adab dan akhlak seorang muslim. Bagaimana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada sesama, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yang pertemuan yang lalu jemaah sekalian pernah kita sampaikan bahwa perbedaan antara adab dengan akhlak itu apa jemaah? Bedanya apa adab sama akhlak? Waktu itu faham, waktu itu hafal. Apa jemaah? Adab sama akhlak bedanya apa? Gak apa-apa, jawab aja. Salah juga gak apa-apa. Ibu-ibu ada yang tahu bu, bedanya adab sama akhlak apa? Mau buka buku tulis, lupa nulisnya sebelah mana itu.
Kalau akhlak itu apa? Kalau akhlak itu apa? Sifat asli. Kalau adab apanya? Cerminan akhlak. Ketika misalkan dia punya sifat lemah lembut, sifat penyayang, maka respon dia ketika bermuamalah dengan orang lain, sifatnya, adabnya, dia akan berkasih sayang, berlemah lembut, tutur katanya baik. Dia punya sifat keras, dia punya sifat temperamental, mudah emosi, dia punya sifat mudah tersinggung. Nanti ketika bermuamalah, bersosialisasi bersama masyarakat, dia mudah marah dan seterusnya. Maka perbaiki akhlak-akhlak kita, sifat-sifat kita, insya Allah kita dapat dengan mudah memperbaiki adab-adab kita. Dan telah kami sampaikan pula bahwa para ulama menyampaikan akhlak atau adab atau sifat secara khusus terbagi menjadi dua. Ada sifat jibilli, ada sifat muktasab. Sifat jibilli maknanya sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba sejak lahir. Ada orang yang punya sifat mulia, akhlak mulia, sifatnya jibilli. Sejak lahir dia sudah lemah lembut. Sejak lahir sudah punya keturunan sifat penyabar. Dan ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan rata-rata di antara kita memiliki sifat yang kedua, yaitu sifat muktasab. Hampir rata-rata di antara kita hukum asalnya akhlak kita buruk, sifat kita jelek. Kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Namun kita belajar, lalu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan taufik. Yang awalnya berbicaranya kasar, kemudian kita kurang-kurangi. Yang awalnya suka berburuk sangka, ketika kita belajar ada larangan berburuk sangka dalam Islam, kita mulai hindarkan jauh-jauh sifat berburuk sangka. Maka pernah kami sampaikan pula pertemuan sebelumnya bahwasanya jemaah sekalian, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan-keadaan lahiriah kita. Mohon maaf saya kalau ngomong agak kasar karena saya itu berasal dari suku A. Oh mohon maaf nih, saya tuh agak-agak ini ya, mudah tersinggung ya, karena memang bapak saya juga mudah tersinggung. Oh tidak jemaah, bisa nggak kita ubah? Bisa, sangat bisa. Yang nggak bisa diubah mungkin bentuk fisik itu benar, tapi untuk sifat bisa diubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kapan? Kaum tersebut mau apa? Merubah diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Ada orang yang latar belakang atau ada orang yang sifatnya itu sangat-sangat tidak baik. Dia belajar, insya Allah bisa menjadi baik. Bukankah dahulu banyak para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun mereka para sahabat dulunya berada pada kesesatan yang nyata, Allah sendiri yang mengatakan. Dahulu para sahabat mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan sebagian sahabat dulunya pernah hampir ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang dulunya ikut berperang melawan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Lalu Allah berikan hidayah Islam, masuk ke dalam Islam dan bagus keislamannya. Bukankah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu dulunya menjadi panglima perang bagi orang-orang kafir, menindas kaum muslimin? Bukankah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu geram dengan Islam, marah dengan Islam dan ingin menghancurkan Islam? Tapi Rasulullah SAW berdoa dan Allah berikan hidayah kepada Umar. Setelah masuk Islamnya Umar, gimana Islam? Gimana keadaan Islam? Makin gagah, makin tinggi. Artinya jemaah sekalian, sifat buruk atau seburuk-buruknya sifat bisa diubah tidak? Bisa. Dan kita harus ada keinginan dan ambisi untuk minta kepada Allah hidayah dan taufik. Kalau kita nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk berakhlak mulia. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan untuk memiliki adab yang baik. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu
untuk bisa mengerjakan khairat, kebaikan. Nabi saja yang sudah akhlaknya bagus secara jibilli sejak lahir, Nabi SAW minta kepada Allah agar bisa berakhlak mulia, apalagi kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kami sampaikan pula di pertemuan sebelumnya pentingnya mempelajari adab dan akhlak dan komentar-komentar para ulama terkait pentingnya belajar adab dan akhlak. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin Allah bukakan hatinya atau ingin diterangi hatinya oleh Allah Azza wa Jal, maka hendaknya dia berkhalwat, senantiasa menyendiri kepada Allah Azza wa Jal. Menyendiri untuk apa? Menyendiri untuk mengevaluasi dirinya, sudah berapa kebaikan yang dia kerjakan sehingga dia semangat untuk menambahnya, dan sudah berapa keburukan. Ada apa? Kaget saya. Kayak pakai mic ya. Gedean sana malah. Dia mengevaluasi dirinya, sudah berapa keburukan yang dia kerjakan sehingga dia semangat untuk bertaubat darinya. Kalau kita sering-sering berkhalwat seperti itu jemaah sekalian, maka insya Allah adab kita makin bagus, makin mulia. Kita evaluasi, hari ini sudah berapa orang yang saya sakiti dengan lisan saya, sudah berapa orang yang saya berbuat baik kepadanya. Maka terus evaluasi diri. Kemudian Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah juga mengatakan, dahulu para salaf, para ulama-ulama terdahulu, mereka mempelajari adab kama yata'allamuna al-ilm, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ambisi mereka belajar adab, belajar mempelajari akhlak yang mulia, sama seperti ambisi mereka untuk menghafal hadis, menghafal Quran. Sebagian di antara thalibul ilm zaman sekarang, sebagian di antara para pelajar zaman sekarang, mereka semangat untuk meraih nilai yang bagus, tapi lupa untuk semangat meraih adab yang bagus. Sehingga banyak jemaah, bukankah ada seorang penghafal Quran tapi lisannya buruk? Ada tidak? Ada. Seorang penghafal Quran tapi cara muamalahnya buruk. Dia suka menipu, suka berbohong, suka berburuk sangka, menjadi provokator yang memecah belah kaum muslimin. Dia penghafal Quran dan dia lulusan pesantren. Dia lupa untuk belajar adab yang bagus, belajar akhlak yang mulia. Para ulama salaf terdahulu belajar adab, mempelajari agar dirinya bisa berakhlak mulia. Ini masuk dalam kurikulum baku mereka, kurikulum utama mereka. Kadang kita berambisi, saya harus hafal Quran, harus hafal Quran. Bagus, teruskan. Jangan lupa, saya juga harus beradab yang bagus, berakhlak yang mulia. Kemudian juga diantaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya banyak orang-orang di zaman ulama salaf terdahulu, mereka mempelajari ilmu, mempelajari adab sinin, bertahun-tahun. Ya, mereka mempelajari ilmu beberapa tahun dan mempelajari adab lebih bertahun-tahun lagi. Artinya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, di zaman beliau sudah terbiasa banyak orang-orang yang belajar adab saja puluhan tahun. Cuma belajar adab sinin, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Artinya di sini jemaah sekalian bukan berarti mereka selama 10 tahun, 20 tahun murni enggak ngafal Quran. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, dan di majelis ta'lim mereka saling mempelajari adab di antara mereka, mempelajari adab syekh mereka, guru mereka. Di majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah diriwayatkan bahwa yang hadir di tablik akbarnya beliau kurang lebih sekitar 5.000 orang. 5.000 orang di zaman tidak ada speaker, gimana jemaah? Banyak tidak? Rame itu, banyak. Ada yang mengatakan bahwa cara menyampaikan suaranya itu dengan pohon-pohon kurma. Jadi misalkan para syekh, para guru menyampaikan assalamualaikum. Nah kemudian orang yang di pohon kurma satu menyampaikan assalamualaikum. Yang di pohon kurma kedua menyampaikan assalamualaikum. Misalkan ada 10 pohon kurma aja,
ada masing-masing penjaganya, satu perkataan 10 kali diulang. Makanya para ulama terdahulu hafalannya kuat-kuat, disampaikan 10 kali, 10 kali. Innal hamdalillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah. Nah, sambil menunggu suara itu sampai di pohon kurma yang ke-10, apa yang dilakukan oleh para murid-murid di barisan pertama? Mereka menghafal dan sambil berzikir. Karena dengan berzikir, mohon ampun kepada Allah, itulah yang membuat keilmuan kita makin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu. Nah, mereka sambil menunggu syekhnya berkata perkataan yang berikutnya, mereka sambil beristighfar, berzikir. Sebagian di antara mereka ada yang fokus hanya melihat Imam Ahmad, enggak mencatat, enggak apa, enggak menghafal, enggak mencatat. Mereka ingin melihat kepada Imam Ahmad. Melihat apanya? Adabnya, akhlaknya. Karena simpel saja bagi masyarakat awam di zaman itu, jemaah. Simpel saja. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Para sahabat sudah meninggal dunia. Tinggal yang ada adalah penerus-penerusnya, yaitu para ulama. Mereka kangen dengan Nabi, ya sudah, lihat saja para ulama. Mereka melihat kepada Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimahullah, sehingga keluar dari majelis ulama-ulama terdahulu orang-orang yang cerdas, yang kuat hafalannya, dan bagus ketakwaannya, bagus kesolehannya, dan juga bagus adabnya, akhlaknya. Lihat zaman sekarang jemaah, di majelis ta'lim, kadang-kadang ustadznya berbicara, ada yang main handphone. Kalau untuk mencatat tidak masalah, ada yang main handphone, ada yang mengobrol. Kalau mungkin musola yang gak terlalu luas seperti ini bisa kelihatan semua. Mungkin jamaah sebagian pernah hadir di tabligh akbar, misalkan di Istiqlal atau di Islamik. Ratusan ribu yang hadir, yakin semuanya mencatat? Ada yang benar-benar mencatat, ada yang belanja, ada yang ngomong anak. Ada nggak datang kajian ngomong anak? Ada. Main sama anak, nyuapin anak, ya udah. Pulang-pulang, aduh capek habis kajian. Alhamdulillah akhirnya bisa ikut kajian. Padahal di sananya ngomong anak. Ada yang datang ke sana jualan, nggak haram jualan, silakan jualan cuma. Kita nggak menyalahkan. Tapi kalau kedatangannya untuk jualan ya silakan. Kedatangannya untuk belajar sambil jualan, ujung-ujungnya fokusnya ke jualan, nggak ngaji, nggak belajar. Karena Allah itu nggak bakal menjadikan di dalam tubuh kita ada dua kecondongan, dua hati. Ya, ma ja'alallahu lirajulin fi qalbi fi min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan seseorang punya dua hati. Hati yang pertama condong kepada kebaikan, hati yang kedua condong kepada keburukan. Bisa menggabungkan keduanya, enggak mungkin cuma. Hati yang pertama condong main-main, hati yang kedua condong sambil dengerin kajian. Enggak mungkin. Main handphone sambil dengerin kajian. Bisa difokuskan? Mau enggak mau hati kita akan condong ke salah satu. Condong ke permainannya atau condong ke kajiannya. Nah, ulama-ulama terdahulu, mereka bisa menjadi ulama yang multi talent, dalam artian punya banyak kemuliaan, punya banyak keutamaan. Sudah menjadi ulama, hafalannya kuat, hafalannya banyak, ketakwaannya tinggi, kesolehannya tinggi. Kenapa demikian? Di majelis ta'limnya mereka berzikir, mereka beristighfar ketika ustadznya atau syekhnya belum memulai pembicaraan. Dan mereka pun melihat dan mencontoh adab-adab yang baik dari syekhnya. Kalau zaman sekarang jemaah, ada seorang guru yang mengajarkan, misalkan mengajarkan murid-muridnya puluhan tahun. Ketika gurunya berbuat kesalahan satu kali saja diviralkan, sehingga muru'ah atau kewibawaan sang guru jatuh, bahkan direndahkan. Dan kita melihat banyak orang-orang yang tidak memiliki adab di sosial media, yang mereka menganggap para ulama sebagaimana teman-teman sepantaran mereka. Nah, ini krisis adab. Maka kita benahi itu semua dimulai dari sini, majelis ta'lim. Dengan cara apa? Kita jujur dalam belajar, ikhlaskan niat dalam belajar, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa, Allah akan memberikan kepada kita kecerdasan, Allah akan memberikan kepada kita taufik, Allah akan memberikan kepada kita hidayah, dan banyak keutamaan-keutamaan takwa lainnya. Maka para ulama mereka semangat mempelajari adab, bahkan puluhan tahun belajar adabnya. Di musola ini membahas adab baru berapa puluh tahun.
Baru 2 pertemuan. Maka sabar. Jangan langsung udahlah bosan adab terus. Para ulama enggak bosan. Mereka puluhan tahun belajar adab. Belajar ngafal Quran, ngafal hadis sambil perbarui akhlak, diupdate adabnya agar terus bisa lebih mulia dan makin mulia. Dan itu bisa insyaallah. Ya, Rasulullah SAW pun bisa dengan izin Allah, dan Nabi merupakan panutan buat kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada apa? Suri tauladan, ada contoh yang baik buat kita semua. Nabi SAW bisa jemaah selama hidupnya tidak pernah melaknat orang, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah berkata keji kepada orang lain. Semarah-marahnya Nabi, beliau nggak akan mengumpat dalam artian mengeluarkan perkataan caci maki. Semarah-marahnya Nabi SAW, beliau hanya mengatakan kenapa dia berbuat itu, kenapa dia berbuat itu. Lalu ada yang keluar doa dari Nabi SAW. Meskipun ketika beliau dipancing kemarahannya oleh orang-orang kafir, cara membalasnya pun tetap cara membalas orang-orang yang berakhlak baik. Ketika orang-orang kafir memancing kemarahan kaum muslimin di akhir perang Uhud, di perang Uhud kaum muslimin menang apa kalah? Awalnya menang kan, kemudian kalah telak. Abu Sufyan yang saat itu masih kafir berteriak di hadapan kaum muslimin, "Afikum Muhammad." Apakah Muhammad masih hidup? Meledek dia. Nabi masih hidup padahal. Tapi Abu Sufyan ingin meledek, ingin merendahkan kaum muslimin. Mana Muhammad? Nabi melarang para sahabat untuk menjawab. Jangan jawab. Lalu kata Abu Sufyan, "Afikum ibnu Abi Quhafa." Mana Abu Bakar? Abu Bakar masih hidup? Kan gak ada suaranya dari kaum muslimin kan? Akhirnya makin yakin bahwa yang disebutnya itu sudah meninggal. Lalu kata Abu Sufyan, "Afikum Ibnul Khattab." Apakah Ibnul Khattab, Umar masih ada, masih hidup? Nah, Umar tidak tahan menjawabnya. Akhirnya beliau langsung berteriak menjawab, "Yang engkau sebutkan tadi semuanya masih hidup." Hanya seperti itu jawabannya. Lalu kata Abu Sufyan, "Lana hubal wala hubal lakum." Kita punya hubal, kalian enggak punya hubal. Hubal itu sesembahan mereka, patung. Ya, sesembahan yang dibuat patung, diagung-agungkan oleh mereka. Lalu di situ Nabi SAW ketika ada pelecehan terhadap syariat, masa hubal maha tinggi, masa hubal disembah, patung disembah. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawab, tapi cara jawabnya bukan mencela. Allahu maulana wala maula lakum. Ketika Abu Sufyan mengatakan kami punya hubal, kalian gak punya hubal, kata kaum muslimin, Allah maulana, Allah penolong kita, kalian gak punya Allah, kalian gak punya penolong. Lalu kata mereka, u'lu hubal, hubal maha tinggi. Nabi marah di sana. Tapi lagi-lagi cara jawabnya mencaci maki, keluar kata keji, nama-nama hewan, kayak orang-orang kita kalau marah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat balas, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi, lebih mulia. Dia mengatakan hubal maha tinggi, kata Nabi balas, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Sebegitu cara menjawabnya orang yang beradab baik, berakhlak mulia. Coba lihat zaman sekarang ketika bertikai jemaah. Jangan ketika bertikai, belum bertikai saja kadang-kadang celaan itu keluar. Kadang ada diskusi tapi jawabannya di luar substansi permasalahan, malah ke fisik, ke penampilan, ke suku, dan rasis-rasis lainnya. Ya, harusnya yang dibahas adalah pembahasan yang sedang didiskusikan, malah ke pembahasan lain. Nabi SAW tidak demikian, dan kita mencontoh beliau. Memang kita nggak bisa sesempurna beliau, itu benar, tapi kita wajib mencontoh beliau. Sekarang kita belum bisa bicara lemah lembut, terus belajar agar bisa bicara lemah lembut. Sebagian orang kesulitan mengatakan terima kasih, mengakui kebaikan orang lain. Belajar gimana caranya biar dia bisa mengakui kebaikan orang lain, dan seterusnya, dan contoh-contoh yang lainnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, salah seorang ulama salaf mengatakan kepada anaknya yang ingin memulai ilmu, memulai belajar, wahai anakku, engkau mempelajari satu bab tentang adab lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 bab ilmu. Engkau memahami, menguasai, mempraktekkan satu bab adab
lebih aku sukai daripada kamu menghafal 70 bab ilmu. Kalau kita misalkan ya engkau berakhlak mulia, engkau berkata yang lembut, itu lebih aku sukai daripada engkau hanya menampilkan hafalan hadis, hafalan Quran. Buat apa hafalan Quran kalau pelakunya nggak punya akhlak mulia, jemaah? Masyarakat tidak akan menoleh kepada hafalan Quran kita kalau kita nggak punya akhlak yang mulia. Yang menunjukkan bahwasanya para ulama terdahulu mendidik anak-anak mereka untuk beradab, berakhlak. Pulang dari pesantren, misalkan atau pulang dari Timur Tengah, baru selesai belajar, dulu sebelum belajar rendah hati, nggak sombong. Ketika pulang dari pesantren, misalkan meremehkan, ya tiba-tiba nggak mau tegur sapa, nggak mau bersalaman dengan kaum muslimin, nggak mau berakhlak mulia kepada yang lebih tua, karena mungkin dia biasa dihormati dan sudah menjadi kiai besar. Akhirnya masyarakat diremehkan dan seterusnya. Di sini ada kemunduran pada dirinya, bukan peningkatan, ada kemunduran. Dan para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ada salah seorang perempuan rajin sholat tahajud, tapi nggak bisa menjaga lisan. Apa kata Nabi SAW? Wanita itu nggak punya kebaikan. Lihat, Nabi ternyata tidak memandang tahajudnya. Kalau kita kan jemaah, kadang-kadang sebagian orang itu, ada orang misalkan dia nggak sholat, nggak pernah puasa, lalu ada saja netizen yang mengatakan jangan lihat kepada sholatnya, tapi kan siapa tahu hatinya baik. Yang penting dia nggak pernah menyakiti orang lain. Sudahlah, biarkan dia nggak sholat, biarkan dia nggak puasa, yang penting hatinya baik. Benar gak kira-kira? Benar gak? Kenapa salah? Yang penting hatinya baik loh. Kalau hatinya baik, sudah pasti dia sholat. Kalau hatinya baik, sudah pasti dia itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Iya, memang dia nggak mau pakai jilbab, dia berpakaian seksi. Ya memang dia itu nggak mau sholat, tapi kan hatinya baik, dia suka nyumbang kemana-mana. Nabi katakan tentang perempuan yang rajin sholat tahajud, tapi nggak bisa jaga lisan, kata Nabi, nggak ada kebaikan, nggak dianggap tahajudnya. Bagaimana kalau dengan orang di zaman sekarang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak mau berkurban, nggak mau berzakat dan seterusnya, dan akhlaknya sangat buruk, tapi masih ada yang membela, yang penting hatinya baik. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka ada baiknya kita memfokuskan, yang mempelajari dan mempraktekkan adab berlebih daripada kita fokus terhadap menghafal banyak ilmu. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Mukhallad bin Al-Husain berkata kepada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju min kathirin minal ilm minal hadith. Kami lebih butuh banyak adab daripada kebutuhan kami kepada hadis. Ini ulama terdahulu zaman Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan kami lebih butuh adab daripada butuh hadis. Bukan berarti di zaman beliau meninggalkan hadis, bukan. Mereka tetap menghafal, mereka mencatat, mereka mengarang kitab, mereka saling bermajelis benar, tapi ternyata mereka butuh untuk memperbaiki adab di zaman itu. Bagaimana zaman sekarang? Ibaratnya kalau di zaman itu krisis adab, dikatakan krisis adab, bagaimana zaman sekarang? Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing di antara kita jemaah sekalian, ya di antara tips dari para ulama agar kita bisa istiqomah berakhlak mulia, selalu berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Jangan pernah kembali ke belakang berteman dengan orang-orang buruk. Kita semua pasti punya teman-teman masa lalu, punya teman-teman sebelum hijrah. Hijrah dalam artian perpindahan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kita punya teman-teman yang buruk. Maka kalau teman-teman yang buruk tersebut sampai sekarang belum mau diajak kepada keburukan, bahkan dia mengajak kita kepada belum mau untuk diajak kepada kebaikan, bahkan dia mengajak kita kepada keburukan. Udahlah, nggak usah di masjid mulu, sekali-kali lah kita gila-gilaan, mumpung masih muda, ya mumpung masih ada ini kesempatan. Udahlah, nggak usah ngaji mulu, nggak usah kajian mulu, ustadz udah banyak, ya apalagi tampang-tampang kayak ente, oh gitu ya. Udahlah, nggak usah ngaji. Dia malah mengajak kepada keburukan. Tinggalkan teman yang seperti itu, sesolid apapun dia.
Sekompak apapun dia ketika berteman, sebanyak apapun kebaikannya di masa lalu, ketika dia mengajak kita kepada keburukan, tinggalkan. Man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kita tinggalkan teman-teman yang buruk, yang gara-gara dia adab kita ikutan buruk. Tinggalkan, Allah akan gantikan dengan teman-teman yang soleh. Kemudian istiqomah dalam mengerjakan ketaatan dan terus melatih diri untuk bisa berakhlak yang mulia. Yang berikutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ditanya, bagaimana hasratmu terhadap adab? Jadi bagaimana ambisimu terhadap adab? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab, aku mendengar satu huruf dari adab yang belum pernah aku dengar, maka seluruh anggota badanku ini ingin memiliki pendengaran sehingga dapat merasakan kenikmatan untuk mendengarnya. Maksudnya begini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam besar, ulama besar, ya, ulama yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin ilmunya. Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya, ya diminta permisalan, seberapa besar hasratmu, seberapa besar ambisimu wahai imam terhadap adab. Kata Imam Syafi'i, aku itu kalau mendengar satu huruf dari adab, aku berkhayal andai semua tubuhku punya telinga. Kenapa? Agar semua tubuhku bisa merasakan kenikmatan. Imam Syafi'i senang mendengar istilah adab, senang mengkaji adab. Beliau berkhayal kalau bisa jangan cuma kepala yang punya telinga, tapi semuanya juga punya telinga. Dengar adab itu enak, bahas adab itu enak. Ya andai yang merasakan enak itu jangan cuma telinga yang di situ, tapi semua telinga. Sampai sebegitunya beliau membuat permisalan. Nah, maka seharusnya kita ketika mengkaji adab juga merasakan kelezatan dan enak untuk belajar adab, enak untuk diajak beradab. Dan perkataan-perkataan ulama-ulama yang lainnya, termasuk juga diantaranya syair yang masyhur, ya, dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, jarrabtu nafsi fama wajadtu laha min ba'di taqwal ilahi kal adabi. Aku sudah lama untuk melatih diriku berakhlak yang mulia, dan aku tidak menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk diriku selain daripada ketakwaan, yaitu adab. Takwa itu bermanfaat buat diriku, dan setelah takwa yang bermanfaat untuk diriku, kata Imam Ibnu Mubarak, adalah adab, akhlak mulia. Fi kulli halatiha wa in karihat. Beradab dalam semua keadaan, dalam setiap keadaan, meskipun jiwaku pada dasarnya tidak suka. Benar jemaah. Ya, dulu mungkin sebagian kita kalau berbicara suka kasar. Ketika diingatkan pertama kali gimana? Langsung menerima tidak? Jujur. Enggak. Lu apa-apaan? Terserah saya, urusin diri kamu sendiri. Kan begitu. Ini wajar, ulama aja mengatakan meskipun sebenarnya jiwaku tuh tidak suka mendengar itu. Afdalu min samtiha 'anil kadhibi al-ghibatin nas inna ghibatahum harramaha dzul jalali, dan seterusnya. Intinya di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya para ulama membuat nasihat-nasihat dan syair-syair kepada kita yang intinya dan bahwasanya mereka memiliki perhatian dan prioritas yang sangat besar terhadap pembahasan adab, dan mereka sangat-sangat berkeinginan untuk memperbagus adab mereka. Begitupun kita. Sudah adzan? Ya adzan dulu, kemudian kita teruskan. Oh enggak? Udah. Habis azan. Habis isya. Habis azan. Habis azan teruskan sedikit ya, sedikit jemaah ya, atau gimana terserah, saya kembalikan ke panitia. Habis azan. Biasanya gimana biasanya? Habis azan. Ya, azan dulu silakan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله أ
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita teruskan sedikit jemaah. Jadi itulah dia perkataan-perkataan atau sebagian perkataan-perkataan ulama terkait pentingnya mempelajari adab dan ambisi yang sangat tinggi dari para ulama untuk belajar adab dan mempraktekkan adab atau akhlak yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan seputar motivasi adab ini jemaah? Dan insya Allah poin seputar adab-adabnya kita akan sampaikan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan dari jemaah sebelum saya jawab yang di kertas? Ibu bapak ada? Silakan. Salam. Tadi Ustaz menyinggung soal ada yang menghafal Quran cuma tidak kata-kata. Ya. Apakah itu termasuk dalam hadis Nabi yang Al-Quran hujatul laka wa alaika? Baik, masya Allah. Wal Qur'anu hujjatul laka wa alaika. Iya. Jadi memang ada penghafal Quran, tapi kok bisa tidak beradab? Bahkan sudah ada di zaman sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Pembunuh siapa? Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia penghafal Quran, ahli fikih, dipuji oleh Umar sebelumnya. Ya, tapi karena dia salah lingkungan, ya. Berteman dengan orang-orang buruk, berteman dengan orang-orang yang pendengki dan membenci Nabi SAW, yang berafiliasi ke orang-orang Khawarij. Sehingga Abdurrahman bin Muljam meskipun dia punya hafalan Quran, dia punya hafalan hadis, dia punya ilmu agama yang kuat, tapi Allah tidak memberikan kepadanya zakat kesucian. Ya maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang mereka terdepan dalam kesesatan, yang mereka padahal punya hafalan, mereka cerdas tapi sesat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'atu zaka'an wa lam yu'atu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Orang-orang kafir kalau mereka ngafal Quran bisa saja, tapi ternyata ketika hidayah belum datang kepada mereka, tetap mereka di atas keburukan. Oleh karena itu penghafal Quran tapi akhlaknya buruk, ya Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu penolong bagimu atau bumerang. Bumerang dalam artian dia mengerjakan keburukan yang padahal di Quran ada keterangan akan larangannya. Yang akhirnya di hari kiamat dia akan dihujat dengan Qurannya tadi. Ini benar ya. Maka kita berlindung kepada Allah dan kita selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Meskipun hafalan yang kita baru hafal cuma beberapa ayat, tapi kita memohon semoga itu bermanfaat. Hadis yang kita hafal semoga itu bermanfaat. Pembahasan yang kita kaji di majelis salim semoga itu bermanfaat. Dan kita berlindung jangan sampai Allah memberikan kepada kita ilmu yang tidak bermanfaat. Jelas ya? Barakallahu fiik. Yang berikutnya? Ada lagi? Tidak ada? Baik. Ada pertanyaan yang masuk. Seorang ibu pernah melaknat anaknya. Salah apa anaknya dilaknat ya? Kemudian bertaubat. Apakah laknatnya bisa batal? Tentu ya. Laknat, vonis kafir dan seterusnya ini kalau tidak layak untuk disematkan, digelari kepada yang dilaknat, maka akan kembali ke yang melontarkannya. Ya, kalimat kekafiran, vonis kafir itu kata Nabi SAW, barang siapa yang memanggil saudaranya ya kafir, kafir, kesama muslim tapi mengatakan kafir, maka kalimat kekufuran itu akan terbang. Kalau sekiranya yang dilontarkan itu layak mendapatkan gelar kekafiran, dia layak. Tapi kalau tidak layak, maka yang melontarkannya lah yang layak digelari itu, termasuk laknat.
Nah, namun insya Allah semua dosa-dosa seberat apapun ketika pelakunya sudah bertaubat kepada Allah, maka semuanya akan terhapus dengan izin Allah, kecuali dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dan pelakunya terlanjur mati sebelum taubat, seperti kesyirikan, kekafiran, murtad, kemudian munafik besar. Adapun dosa-dosa di bawah itu maka ada kemungkinan diampuni. Terlebih jika pelakunya sudah taubat, maka janjinya Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang telah bertaubat dari sebuah dosa, maka tidak ada dosa baginya, maksudnya dosanya terhapus. Kemudian para ulama mengatakan taubat diterima oleh Allah jika terpenuhi 3 syarat atau 4 syarat. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun, penyesalan merupakan bentuk taubat. Yang kedua, al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azam, tekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan yang keempat, al-istihlal, minta maaf kalau dosanya berkenaan sesama manusia. Nah, maka ketika sudah terpenuhi 3 syarat atau 4 syarat tersebut, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita ampunannya. Dan Nabi SAW juga bersabda, kalian akan diampuni selama malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara mengenal calon pasangan pernikahan. Dalam hal ini jemaah sekalian, ya kalau kita sudah memiliki calon untuk menikah, maka bagaimana cara agar kita tahu sifatnya dan kita mengetahui tentang kepribadian dan seterusnya. Tentunya kita tidak dibebani untuk mengetahui perincian seputar kepribadian dan seluruh tentangnya, melainkan tugas kita adalah berdoa kepada Allah, minta yang terbaik dan meyakinkan hati kita dengan istikharah. Dan istikharah itu minta pilihan ke Allah berulang-ulang. Ya Allah, ketika memang itu baik untukku maka dekatkan dan mudahkan. Kemudian cara mengetahui sifat seseorang, yang paling pertama dengan cara bermuamalah langsung kepadanya, agar kita bisa lebih tabayyun, lebih ada jelas dan terklarifikasi dengan baik. Yang kedua, lihat siapa temannya. Ya, ada salah seorang orang Arab mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang sifat seseorang maka tanyalah kepada temannya, teman duduknya, teman akrabnya, kepada siapa dia berteman dan bagaimana akhlak temannya, teman duduknya. Maka biasanya jemaah sekalian, kata orang Arab itu as-sahibu sahib, sahabat itu akan menularkan kepada sahabatnya. Biasanya agak-agak sama, mirip-mirip sifatnya. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang baik, karena orang-orang baik itu menularkan kebaikan kepada diri kita. Kata Nabi SAW, mathalul jalisis salih, perumpamaan teman yang soleh itu seperti hamilil misk, seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu imma an yuhdhiyaka, kemungkinan dia akan memberikan minyak wangi secara gratis kepadamu, kamu pun ikut wangi. Atau kemungkinan kedua, imma an tabta'a minhu, kamu beli minyak wangi dari dia, kamu pun ikut wangi juga. Kemungkinan ketiga, imma an tajida minhu riha thayyibah, kamu akan mendapati wangi yang semerbak dengan duduk-duduk bersamanya. Maka ketika memang seseorang sudah mulai pada proses jenjang pernikahan, sudah melamar, tinggal serahkan kepada Allah. Nggak perlu dia menggali-gali tentang bagaimana pasangannya dan seterusnya, karena syaitan akan memberikan was-was nantinya. Ya, akhirnya memberikan keraguan-raguan dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika memang sudah melangkah menuju ke sana, ini bagi yang belum nikah maksudnya ya, bagi yang belum nikah jangan salah paham ya. Ya, maka hendaknya dia mencari tahu tentang pasangannya, lihat kepada teman-temannya, dan juga sebagian ulama mengatakan lihat kepada akhlak saudaranya, saudara kandungnya, karena biasanya akhlaknya itu tidak jauh berbeda. Namun lagi-lagi akhlak saudara kandung bukan berarti menjamin bahwasanya ternyata calon pasangan seseorang itu sudah pasti baik atau buruk, tidak. Melainkan itu semua di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Maka yang syar'inya adalah ketika memang sudah siap untuk menikah, sudah melamar, tinggal tunggu saja, saling memantaskan diri. Insyaallah at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik-baik jodohnya
perempuan yang baik-baik. Laki-laki yang buruk, jodohnya perempuan yang buruk-buruk juga, baik-baik juga. Ya, Allah alam. Baik. Kemudian terakhir sekali jemaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Eko ya. Pak Eko ya. Panggilnya Bapak Eko Nugroho ya. Allah berikan kepada beliau kenikmatan anugerah anak yang bernama Abdurrahman Nugroho. Ini merupakan nikmat yang harus disyukuri jemaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebiasaan orang-orang kafir yang mereka tidak senang ketika diberikan anak perempuan. Mereka maunya anaknya laki-laki, karena orang-orang kafir itu menjadikan perempuan sebagai makhluk yang dihinakan, seperti barang dagangan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka diberikan kabar gembira berupa lahirnya anak perempuan, wajah mereka hitam, merah kehitaman karena kesal. Mereka lupa ibu mereka perempuan, tapi mereka kesal dengan perempuan. Nah, adapun para nabi ketika mereka diberikan anugerah anak, Allah Subhanahu wa taala awalnya wabasyaruhu wabasyarnahu. Lafadznya kami berikan kabar gembira, kami berikan kabar gembira. Ya, begitupun Allah berikan kabar gembira kepada Zakaria. Allah berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam dan istrinya. Maka selamat berbahagia kepada Bapak Eko Nugroho dan Ibu Maifi yang telah Allah berikan anugerah anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya sebagai anak yang soleh, yang sunnah. Jemaah sekalian, para sahabat saling mendoakan ketika ada sahabatnya yang diberikan anugerah anak. Barakallahu fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahi anakmu. Berkah berarti anaknya diliputi oleh kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Wa syakartal wahib, dan semoga engkau menjadi orang yang selalu bersyukur kepada sang pemberi anugerah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu, dan semoga ketika engkau dewasa, semoga ketika anakmu dewasa, engkau diberikan rezeki berupa anak tersebut menjadi anak yang berbakti. Dan semoga Allah jadikan anak Pak Eko Nugroho, yaitu Abdurrahman Nugroho, sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk umat Islam, untuk negara kita Indonesia. Dan Allah berikan juga kepada kita semua anak-anak keturunan yang soleh solehah dan menjadi penyejuk pandangan insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.